makna dari kemerdekaan dari perspektif Islam. Tapi apa yang saya sampaikan ini tentunya adalah sekelumit dari lautan makna kemerdekaan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemerdekaan kalau dalam bahasa Arab disebut dengan istiqlal, kemerdekaan. Kalau hari kemerdekaan boleh disebut dengan Aidul Istiqlal. Kalau kita buka dalam kamus besar bahasa Indonesia, kemerdekaan itu diantara artinya adalah bebas, lepas, tidak lagi terjajah. Dalam bahasa Arab, identik kata dari kata istiqlal, kemerdekaan itu adalah al-hur atau al-hurriyah. Karena itu seorang mufassir besar yang bernama Thahir Ibn Ashur yang menulis tafsir yang sangat terkenal yang dirujuk oleh para pakar tafsir, At-Tahrir wa Tanwir nama tafsirnya, orangnya bernama Thahir Ibn Ashur, mengatakan bahwa al-hurriyah, kemerdekaan itu satu adalah lawan daripada perbudakan. Artinya ketika masih ada perbudakan, baik dia perbudakan pikiran, perbudakan kebebasan, perbudakan ekonomi, perbudakan hukum, perbudakan ekonomi dan lain-lain sebagainya, maka dapat dipastikan bahwa seseorang, masyarakat atau bangsa itu belum merdeka. Yang kedua, kata ahli tafsir ini bahwa al-hurriyah, kemerdekaan itu juga bermakna adalah ketika seseorang bisa mengelola dirinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga. Selama masih ada tekanan, baik tekanan pikiran, tekanan sosial, tekanan ekonomi, tekanan hukum, tekanan politik, maka itu dapat dikatakan belum merdeka sepenuhnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan, ahli tafsir Thahir Ibn Ashur ini juga mengatakan bahwa dalam Islam minimal ada beberapa aspek dari kemerdekaan itu. Yang pertama dia sebut adalah al-hurriyah al-i'tiqadiyah, yaitu kemerdekaan untuk kepercayaan, kemerdekaan untuk menganut keimanan dan agama masing-masing. Inilah di antara makna kata dari firman Allah, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Tapi kemerdekaan beragama ini tidak boleh dimaknakan bebas untuk menghina agama, tidak boleh dimaknakan untuk menselewengkan ajaran agama, tidak boleh dimaknakan untuk mencampur adukkan ajaran agama. Maka ketika itu terjadi, itu namanya penistaan, bukan namanya kebebasan untuk berkepercayaan. Inilah yang kita saksikan akhir-akhir ini, ada penistaan agama dari pihak-pihak tertentu yang kemudian dibawa ke ranah hukum. Kita bebas untuk berkepercayaan, tapi jangan hina agama orang, jangan hina agama sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullaha aduwwan bighairi 'ilm. Jangan pernah kalian caci agama lain, nanti agama kalian akan dicaci oleh orang tersebut. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang kedua dari kemerdekaan itu adalah al-hurriyah al-aqwal, yaitu kemerdekaan untuk berucap, kemerdekaan untuk berpendapat, kemerdekaan untuk berkata-kata. Sehingga dengan demikian, jika ada langkah-langkah untuk membungkam orang untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya,
maka kemerdekaan di tempat dan situasi itu masih dipertanyakan. Meskipun memang di dalam Islam itu tegas dikatakan banyak sekali ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa kalian dalam berkata-kata itu harus ma'rufah, harus karimah, harus layyinah, harus sadida. Itu semuanya adalah kata-kata di dalam Al-Quran yang menunjukkan ketika kalian berdakwah, ketika kalian berkomunikasi, ketika kalian berinteraksi dengan orang lain, menghadapi masyarakat, menghadapi bangsa dan negara, maka tidak boleh ada kata-kata yang tidak karimah, yang tidak layyinah, yang tidak ma'rufah, yang tidak sadida. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, bahkan ketika Nabi Musa alaihi salam diutus untuk menghadap Fir'aun, mengajaknya kepada kebenaran, maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyina. Kalian berdua, kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, jumpa dengan Fir'aun, jangan cakap yang tidak bagus, cakap yang bagus, gunakan kata-kata yang baik, ajaklah dia ke jalan yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah, baru kemudian al-hurriyah al-a'mal. Merdeka itu adalah ketika orang bebas untuk melakukan aktivitas, bebas untuk mendapatkan pekerjaan, tidak ada penganiayaan dan tidak ada perbudakan. Baru ada al-hurriyah al-ilmi, ada kebebasan untuk belajar dan berbagai kebebasan-kebebasan lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita merujuk ke dalam Al-Quranul Karim, maka kita melihat setidaknya 3 hal yang berikut ini bisa kita jadikan pelajaran dalam hal memperjuangkan kemerdekaan. Nabi Ibrahim alaihissalam yang diungkapkan Allah dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai 79, itu menegaskan bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim, bagaimana perjalanan spiritualnya untuk membebaskan dirinya dan keluarganya dari kemusyrikan. Dia melihat bulan, dia melihat matahari, dia melihat bintang, dan dia meyakini bahwa semuanya itu bukan Tuhan, bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa Nabi Ibrahim berupaya keras untuk memerdekakan diri dan keluarganya dari kemusyrikan. Yang kedua, Nabi Musa alaihi salam, seperti yang terungkap dalam surah Al-Baqarah ayat 49, Al-A'raf 127, surah Ibrahim ayat 6, itu berjuang keras untuk menyelamatkan Bani Israel dari cengkraman dan penguasaan Fir'aun yang kejam, yang ditakuti, yang dizalimi, dan beliau hasil membawa masyarakat Israel selamat dari kekejaman Fir'aun ketika itu, merdeka dari kekejaman Fir'aun. Nabi Muhammad, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan, memerdekakan masyarakat jahiliyah ketika itu. Setidaknya ada 3 hal penting yang dimerdekakan Rasulullah dari masyarakat jahiliyah ketika itu. Yang pertama adalah disorientasi hidup, bahwa tujuan masyarakat hidup ketika itu adalah kekuasaan, kekayaan, dan kesenangan, serta hal-hal lainnya yang bersifat negatif. Kemudian Rasulullah datang membebaskan masyarakat jahiliyah, bahwa tujuan hidup kalian, kata Rasulullah lebih kurang seperti itu, adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalian hidup ini tidak ada tujuan lain kecuali untuk mengabdi kepada Allah, kerja mengabdi kepada Allah, beraktivitas mengabdi kepada Allah, jabatan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah yang mulia ini juga memerdekakan masyarakat jahiliyah dari penindasan ekonomi. Rasulullah mengajak tidak boleh ada kelicikan, tidak boleh ada riba,
tidak boleh ada kecurangan, tidak ada boleh pengkhianatan. Semua harus amanah dan ekonomi harus bertumbuh kembang dengan sehat. Kemudian Rasulullah juga memerdekakan masyarakat jahiliyah dari kezaliman sosial, yaitu huru-hara tidak tentu arah tanpa aturan kepada masyarakat yang teratur, yang baik, yang damai, yang indah, yang penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan, kalau kita lihat ketika ini, maka kemerdekaan yang kita rasakan paling tidak ada dua bentuk. Satu adalah kemerdekaan yang positif, yang itu sebenarnya kita harapkan di masyarakat dan di bangsa negara kita, yaitu kemerdekaan yang tunduk dan patuh kepada undang-undang, tunduk dan patuh kepada peraturan, kemerdekaan yang diikat dengan norma-norma yang baik. Tapi ada kemerdekaan yang sesungguhnya tidak merdeka. Itulah yang saya sebut dengan merdeka negatif, merdeka yang tanpa aturan, merdeka yang tidak tunduk kepada perundang-undangan, merdeka yang tidak tunduk kepada norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita berharap mudah-mudahan kemerdekaan kita di negara Republik Indonesia ini adalah kemerdekaan yang positif, baik dia kemerdekaan untuk berkepercayaan, kemerdekaan untuk berkata-kata, kemerdekaan untuk belajar, kemerdekaan untuk menganut agama, dan lain-lain sebagainya. Karena itu, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita ikuti langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang memperjuangkan kemerdekaan dirinya dan keluarganya dari kesyirikan dan kemusyrikan. Kita ikuti langkah dan jihad Nabi Musa untuk membebaskan masyarakatnya dari kezaliman Firaun, dan kita ikuti langkah dan jejak Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerdekakan masyarakat jahiliyah, baik tujuan hidup, keadaan sosial, hukum, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Karena itu, saudara jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dari mana bisa kita mulai? Bisa jadi kita mulai dari bawah dengan senantiasa menyuarakan kebenaran di tengah-tengah masyarakat dan memperjuangkannya bagi yang memiliki kekuasaan. Tapi bisa juga dari atas. Sebentar lagi tahun 2024 di mana kita akan memilih pemimpin, maka kita harus fix dan percaya bahwa pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang setik, amanah, tabil, fatamah. Benar perkataannya, benar perbuatannya, benar ucapannya, amanah orangnya, tabligh menyampaikan kebaikan kepada tengah-tengah masyarakat, dan cerdik. Mudah-mudahan kita bisa nanti terlepas dari segala macam keburukan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara kita.